Kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masuk pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Hadirin jamaah musalla Rasul rahimahullah. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Ali ma safara ahadun qaliban al-harama masyian illa kana asy-syaitanu qarinahu wala raqiban illa kana radifahu wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaitan wala nasya ahadun ismallah ta'ala indal dima'i illa syarakahu syaitan fi waladihi wa dhalika qawluhu ta'ala wa syarikhum fil amwali wal awladi wa'idhum. Ya Ali ma safar ahadun taliban al-harama. Ya Ali wahai Ali ma safar ahadun, tidaklah seseorang yang berpergian taliban al-harama dalam rangka mencari barang haram, mencari harta, mencari kehidupan dengan cara yang haram, masyian dengan berjalan kaki illa kana syaitanu qarinahu, melainkan pasti setan menjadi kawan yang menemaninya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Sayyidina Ali bahwa seseorang yang berpergian yang pergi mencari rezekinya, mencari hartanya dengan tujuan dengan barang yang haram, dengan tujuan dengan harta yang haram, baik itu dengan berjalan kaki maupun berjalan dengan menggunakan sekarang sepeda motor atau berkendaraan. Kata Rasulullah illa kana syaitan qarinahu, melainkan pasti ketika dia berjalan dengan tujuan mencari harta dan rezekinya dengan harta yang haram, barang yang haram, itu setan pasti menjadi temannya, menemani setiap langkahnya. Karena setan itu adalah makhluk yang paling demen, senang sama orang yang jauh sama Allah.
apalagi melanggar daripada syariat Allah. Itu setan demen, seneng, bahagia banget kalau ada hamba-hamba Allah, ada umat Nabi Muhammad, umat Nabi Adam, ya, yang ketika dia niat kerjanya, niat nyari hartanya dengan mencari harta yang haram, pasti itu setan bakal pada nempel pada nemenin perjalanannya menuju tempat di mana dia mencari harta yang haram. Itu emang kerjaannya setan. Ya, emang setan di awal di saat dia dikeluarkan dari surga, ya, oleh Allah dia udah punya janji. Dia bakalan goda yang namanya umat Nabi Adam, umat ya, Nabi Muhammad atau hamba-hamba Allah, cuman kecuali hamba Allah yang saleh, yang hatinya bersih, jiwanya bersih, ya, yang jauh daripada niat-niat untuk melanggar daripada keharaman, melanggar daripada syariat. Nah, itu ketika orang yang seperti itu, ketika dia punya niat, ya, yang pengen mencari harta dan barang haramnya, di saat dia berjalan kaki maupun dia berkendaraan, itu setan pasti ada di sisinya. Ya, udah ada jadi teman udah ada jadi temannya, ya, udah nemplok aja, ya, udah jadi CS beratnya, ya, seperti itu. Wala raqiban illa kana radibahu, dan tidaklah ia mencari harta haram dengan berkendaraan illa kana radibahu, melainkan pasti setan sebagai pemboncengnya, ya, sebagai penumpangnya, sebagai apa yang ikutin. Kata orang Bekasi, ngintilin terus itu dia, ya. Jadi dia itu setan nggak mau lepas, ya. Ketika dia mencari harta yang haram dengan berkendaraan, dengan jalan kaki, dengan apapun yang dia lakukan, ya, melainkan itu pasti setan sebagai, ya, boncengnya, sebagai penumpangnya yang ngikutin kemana aja kita pergi. Karena setan sebelumnya sudah memberikan angan-angan, memberikan janji kepada orang-orang yang senantiasa jauh sama Allah, ya, yang sebelumnya pokoknya dikatakan dalam keterangan sebelumnya itu setan melakukan pokoknya lu mau apa dikasih. Ya, dia bahkan sampai di apapun dikasih sampai dia lupa dengan yang namanya akhirat, lupa dengan namanya Allah, dan yusghiluhu bid dunya anid-din. Itu disibukkan dengan dunia sehingga dia lupa dari agama. Gitu. Itu akalan-akalan setan gitu. Dia ngasih angan-angan, ngasih iming-iming, pokoknya apa yang dia minta dikasih. Dia sibukkan dengan keduniawiannya, dia sibukkan dengan mengejar hartanya, sampai-sampai dia biar lupa dari agama dan lupa sama Allah. Na'udzubillah min. Itu kerjaannya setan. Makanya ketika udah dia disibukkan, terus kemudian yang namanya orang udah disibukkan duniawi, udah dia ditekan budaknya setan, itu terus menerus rasa kecukupannya tidak ada, rasa qanaahnya tidak ada, yang ada tomak, ya, rasa kekurangan terus, makanya ngejar harta terus, ya. Padahal
yang dia dapatkan lebih daripada cukup. Tapi karena dia ada sifat syaitaniahnya, maka itu merasa hatinya, merasa dirinya tidak merasa cukup. Karena memang itu sudah sifat syaitaniah yang ditanamkan oleh diri. Karena setan sudah memberikan angan-angan dan sudah memberikan janji-janji. Bahkan setan saja, ya, di keterangan berikutnya dikatakan wa yusahhil lahu umura dunyahu wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Kata setan itu, ya, udah tenang, kata dia, akan dipermudahkan segala urusan duniawinya. Pokoknya lu kurang, lu minta apa dikasih, ya. Dan dia bahkan ngiming-ngimingin, ngingetin, atau bahasanya tenang aja, lu enggak sholat, enggak ibadah, enggak jalan syariat, wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Sesungguhnya kata dia, Allah itu ada zat maha pengampun lagi maha penyayang. Entar lu kalau udah tua baru tobat, gitu. Itu godaan setan. Sekarang malu senang-senang aja dulu. Sekarang lu mah cari aja harta sebanyak-banyaknya. Sekarang mah lu senang-senang di dunia, ya, entar udah tua baru lu tobat. Karena kata setan, sesungguhnya Allah itu ada zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Cuman kira-kira nyampe apa kagak, gitu, ya. Itu mah angan-angan dia. Tapi kalau udah tua belum tentu apakah dia masih ingat apa kagak, apakah dia mau tobat apa enggak, apakah umurnya cukup apa tidak. Itu angan-angannya setan. Setan memberikan wa yusahhilu lahu, ya, selalu mempermudah baginya umur dunia, segala urusan duniawinya. Sampai-sampai dia berkata wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Itu setan bilang sama manusia yang sudah menjadi pengikutnya, tenang aja, Allah adalah zat maha pengampun lagi maha penyayang. Lu berbuat dosa banyak, ya, tenang-tenang aja, ntar juga lu bisa tobat, Allah ngampunin. Permasalahannya itu kan iming-iming di akhir, masalahnya umur kagak ada yang apa. Itu emang siasatnya setan. Siasat setan mah nggak ada yang benar, itu manis terus, ya, benar nggak? Nggak ada yang pahit di awal, nggak ada, pasti manis. Ya. Terus ujung-ujungnya belangsak, ya. Itu setan. Wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaitan. Wala jama'a ahadun, dan tidaklah seseorang yang telah malan haraman mengumpulkan harta haramnya, illa akalahu, melainkan asyaitanu, ya, illa akalahu syaitanu, melainkan pasti setan akan makan bersamanya. Jadi jangan dikira itu harta yang kita cari, itu yang kita makan, kita doang yang makan, ya. Apa yang kita dapat bukan kita doang yang makan, yang mengkonsumsi, yang menikmati. Setan juga ngikut. Kita makan nasi, setan juga ngikutin di situ. Karena dia udah ngintil aja, udah tuh, dia udah jadi temannya. Ya, jadi jangan dikira kita mengumpulkan harta haram, ya, itu setan nggak ngikutin apa yang kita lakukan, pasti dia ngikutin. Kita makan, dia makan, ya. Terus dan pokoknya nggak lepas dari diri
budak setan tersebut. Jadi jangan menganggap bahwa apa yang kita dapatkan kemudian kita lupa sama Allah, kita jauh sama agama, kita jauh dari Allah. Yang kita makan itu dengan cara sombong, yang namanya sifatnya setan ya pasti sombong. Makanya dikeluarin ya, dia menyatakan ana khairum minhum, saya lebih baik daripada mereka, saya lebih baik daripada Adam ya. Makanya dia ditendang dari surga gara-gara dia menyatakan dengan angkuhnya bahwa dirinya lebih baik daripada Adam, padahal keduanya adalah makhluk Allah, dan Allah memerintahkan makhluk itu harus dijalankan karena perintah. Ya, ketika iblis diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, dengan angkuhnya setan ya, dengan sombongnya setan mengatakan bahwa dirinya lebih baik daripada Adam, menyatakan dia diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Dengan sombongnya akhirnya Allah. Nah, kemudian dia merasa sombong ya. Maka orang yang memiliki sifat sombong itu biasanya yaitu adalah yang sudah masuk ke dalam sifat setannya, yang mudah digoda oleh setan ya. Setan udah mulai di situ ya, membisik-bisikkan wasfisubi sudu rinna, udah bisik-bisikin di dada, di diri manusia, di jiwa manusia untuk senantiasa ngikutin langkah-langkahnya setan ya, itu dia senantiasa minimal dari sifatnya itu punya sifat sombong. Yang merasa bahwa kerja keras, harta yang didapatkan, yang dia miliki itu adalah kerja kerasnya, hasil banting tulangnya ya. Dia lupa bahwa rezeki yang diberikan itu dari Allah ya. Nah, maka disitulah bersifat sombong. Sampai-sampai dia lupa bersyukur kepada Allah, dia senantiasa ingkar kepada Allah. Itu pekerjaannya setan. Kalau manusia sampai ingkar terhadap ya, nikmat atau kufur nikmat, itu udah kena godaan setan. Padahal Allah udah ngiming-ngimingin jauh daripada setan. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Itu kalau kita mau bersyukur ya terhadap nikmat Allah, Allah bahkan la azidannakum, sungguh udah dalam tauhid udah menegaskan, menguatkan, sungguh akan aku tambahkan ya. Kalau Allah udah menyatakan sungguh, berarti bukan kaleng-kaleng ya. Kalau Allah udah menyatakan dalam firman-Nya, itu enggak kayak kita ngomong ya, ntar kalau lu rajin terus bertambahin ya, pokoknya ada fitnya, pokoknya ada tambahan ya. Kadang manusia kira lupa ngomong manis di awal kan. Tapi kalau Allah udah menyatakan Allah bakal nambahin, pasti Allah bakal tambah ya. Bahkan Allah memberikan perumpamaan ketika kita bersyukur dengan nikmat Allah, bersyukurnya dengan ucapan minimal hamdalah, kemudian kita berinfak, bersedekah, itu menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Ketika kita berinfak dengan ya
1000 atau seperti 1 benih, Allah akan tambahkan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Itu Allah perumpamakan kalau kita bersyukur kepada Allah dengan cara berinfak 1000, ya Allah akan tambahkan menjadi 7, dan setiap 7 itu Allah kalikan menjadi 100. Seperti kita nanam padi, 1 butir padi tumbuh ya 7 batang, dan setiap batangnya punya ya ranting lagi, dan itu 100, hampir 700. Kita naruh 1 dapat 700. Itu janji Allah. Setan juga sebenarnya nggak mau kalah, makanya ngiming-ngimingin lagi. Cuman kadang manusia iming-imingan Allah dengan iming-imingan setan, malah ngikutin imingan setan. Padahal jauh, ya jauh daripada imingan itu janji Allah daripada setan. Maka ini jangan kita menganggap bahwa apa yang telah kita mengumpulkan harta haram yang dalam diri kita itu hanya kita yang menikmati, tidak. Setan juga ikut menikmati. Wala nasiya ahadun wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaitan. Selanjutnya wala nasiya ahadun ismallaha ta'ala inda tima'i illa syarakahu syaitan fi waladihi. Wala nasiya ahadun, dan tidaklah seseorang yang lupa Ismallah Ta'ala, menyebut nama Allah Ta'ala indal dima'i, ketika ia bersetubuh atau berjima, illa syarakahu syaitan fi waladihi, melainkan pasti setan akan bersekutu ya dengannya pada anaknya. Jadi ketika kita melakukan persetubuhan berjima, ya, berhubungan badan terhadap istri kita, lupa menyebut nama Allah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim atau mengucap doa lainnya ya, yang dianjurkan, menyebut asma Allah 5. Di saat kita bersetubuh, illa syarakahu syaitan bi waladihi, setan itu ngikut ya, setan nyampurin tuh, dia juga nitip benih. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan lupa, jangan asal ancel aja ya, harus jangan asal itu, harus baca doa ya, minimal ya asma Allah ya. Maka ini juga, maka setan itu senang ya demen sama hamba-hambanya yang senantiasa lupa menyebut asma Allah. Makan enggak pakai bismillah, yang kita makan itu setan ikut makan ya. Makanya sarinya kemakan sama dia, yang seharusnya kenyang cukup agak cukup, baru terasa-rasanya udah kayak karang bolong, udah diisi rasanya masih kosong aja kosong ya. Itu sebab karena waktu makannya kagak baca doa, enggak mengucap asma
Allah. Akhirnya itu perut kayak karung bolong, diisi ya, agak pernah penuh, ngeblos saya. Nah ini juga khawatir ketika kita ingin mencari sebuah keturunan, ya, keturunan yang salih wa shalihat, juga prosesnya kudu benar, prosesnya kudu baik, ya, dengan ya minimal membaca asma Allah. Nah, itu pada saat warming up udah mulai itu pakai basmalah, ya. Yang pada saat itu dimulai, ya. Itu betul-betul. Makanya kalau kita lupa dengan membaca asma Allah, indal jima'i illa syarakahu asy-syaitanu fi waladihi. Itu setan bersekutu ngikut nyumbang apa? Nyumbang benih, ya, fi waladihi, pada saat kita membuat anak. Proses ikhtiar anak itu teknik gitu. Dikuatkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa dzalika qauluhu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Dan hal itu termaktub dalam firman Allah, qauluhu ta'ala, wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Dan berserikatlah, bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Jadi itu setan begitu. Ya, ketika kita lupa menyebut asma Allah, itu setan bersekutu, berserikat gitu, dengan manusia. Ya, bersikatnya bersekutu manusia pada hartanya. Hartanya, mengikuti hartanya. Dia berada dalam harta itu, setan itu, ya, ada. Dan anak-anaknya, di saat kita buat anak-anak, anaknya juga ada, ya, setannya nyumbang juga situ ada. Dan setelah itu setan memberi janji kepada mereka. Itu kerjaannya setan, ya. Gitu. Jadi setan ada di harta-harta kita, ada di anak-anak kita. Dan terus kemudian dia berjanji, memberikan janji kepada mereka, udah tenang, pokoknya harta lu gak kekurangan, gue kasih. Anak lu juga tenang, karena anaknya ada, dia nyumbang anak di situ, ya. Iya, nyumbang anak setan, gitu, ya. Gitu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu setan tidak mau tinggal diam. Setan itu enggak mau membiarkan hamba-hamba Allah itu senantiasa dekat sama Allah. Dia enggak mau hamba Allah itu, ya, menjadi orang-orang yang sholihin wassalihat. Pokoknya dia mencari sebanyak-banyaknya pengikut yang bisa menjadi budak setan dan bisa masuk neraka bareng kamu. Itu dia di MLM, ya. Pokoknya setan udah punya konsep MLM, gitu. Makanya tingkatan-tingkatannya juga berbeda-beda setan, godanya juga berbeda-beda. Tingkatan iman rendah setannya juga, ya, sepuh. Terus kalau imannya sedang terus sampai imannya kuat, itu setannya juga yang punya, ya, yang udah punya bintangnya 5, jenderal. Pokoknya begitu, ya. Itu setan goda, ya, sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Dia disuruh mencari
anggota sebanyak-banyaknya biar levelnya tinggi dapat bintang banyak gitu. Itu kan sistem MLM gitu ya. Maka ada sebuah keterangan bahwa setan itu adalah golongan daripada golongan jin ya. Setan iblis itu golongan jin dasar, karena dan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Konsepnya Allah menciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia hanya diperintahkan untuk ibadah sama Allah. Cuman nanti ada klasifikasi jin dan juga manusia. Ada jin yang saleh, ada manusia juga yang saleh. Nanti ada jin yang kafir, ada manusia yang kafir. Gitu. Ada klasifikasinya. Jin yang saleh ibadah karena perintahnya illa liya'budun, untuk ibadah. Kemudian yang ingkar berarti yang sombong, yang waktu di surga dikeluarkan oleh Allah itu jin yang sudah merubah sifatnya menjadi klasifikasi kafir, ingkar sama Allah, bahwa dia merasa dirinya sombong, itu adalah ingkar sama Allah, nggak mau ikut, nggak mau turut. Itu namanya jin yang klasifikasinya jin yang sudah ingkar sama Allah, kafir. Maka disebutnya kategorinya iblis ya. Nanti ada manusia begitu juga ya, yang dekat sama Allah, yang taat sama Allah ya kan, dia manusia yang saleh. Manusia yang nggak mau dekat sama Allah, manusia yang jauh sama Allah, ya manusia yang ingkar sama Allah. Yes. Nah, namun setan karena ngerasa tersaingi oleh manusia, biar manusia ikut langkah-langkah setan. Karena tadi kesombongan setan, maka setan ini mencari ya golongan-golongannya dari hamba manusia. Dia membisiki hatinya biar tidak ingat sama Allah, biar ingkar sama Allah. Padahal tujuan utamanya Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah sama Allah. Karena saking itu setan udah benci banget ya, udah kebuatan dendam banget gara-gara manusia dikeluarkan dari surga, maka dia terus berupaya untuk mencari golongannya, pengikutnya dari umat manusia. Itu setan. Nah, dia adalah golongan daripada jin yang ingkar, bukan jin yang saleh. Ya, kalau jin yang saleh tetap beribadah sama Allah. Ya. Dia senantiasa perbuatan-perbuatannya selalu mengajak dan mengarah pada pembangkangan dan kehancuran, ya, pembangkangan perintah Allah dan menghancurkan ya orang-orang yang senantiasa menolak ajakannya. Itu kerjaannya setan. Makanya dia berusaha menghancurkan kehidupan umat manusia dengan usahanya menjauhkan manusia dari hidayah Allah dan jalan yang benar. Keluarga yang dia lagi
adem-adem dia lagi harmonis, muncul lagi kerjaannya setan tuh ya. Jadi kalau ada keluarga yang lagi harmonis, anteng-anteng, ada aja masalah, itu setan udah mulai masuk tuh ya, bisik-bisikin suaminya, udah cari lagi yang satu ya kan. Ya satu aja mah kurang, ini nambah lagi satu ya kan. Dengan cara-caranya yang ini itu udah mulai setan masuk gitu. Karena dia punya misinya menghancurkan manusia. Dia tidak ingin itu ada keharmonisan, tidak ingin adanya ibadah. Kan dalam keluarga itu ibadah sepanjang hayat, lalu dia terus menerus ya kan, harmonis itu ibadah. Karena dia nggak mau ini orang senantiasa ibadah dalam berkeluarga, lah enak aja ya kan, lu masuk surga, gua masuk neraka kan itu kata setan gitu. Oleh setan seperti itu, tidak, dia akan menghancurkan kehidupan umat manusia dari sudut dan dari mana saja ya, dia lakukan. Dari seperti Adam dan Hawa, Adam sulit digoda jalur istri, ya kan? Dan juga dia suami lagi kerja benar-benar, ya kan? Sesuai SOP, jujur, istri ngerasa kurang bang, kan abang punya jabatan kan, ya kan? Jadi bendahara, duit banyak, gimana ke caranya? Tuh, ya setan, udah pakai aja dulu, ya kan? Gitu, udah kebanyakan dipakai, bingung ini balikin aja. Gimana ke caranya? Manipulasi, ya? Manipulasi datanya, manipulasi tuh setan. Orang lagi kerja benar-benar itu laki, ya. Digodain sama setan agar bisa-bisa mungkin tuh korupsi aja tuh duit banyak banget nganggur, ya kan? Tuh kata suaminya, sabar. Nah, terus si setan nyelonong lewat di ya. Kayak Nabi Adam disuruh makan buah dia gak mau Nabi Adam, ya. Karena dia sam'an wa ta'atan, dia dengar, dia taat apa yang Allah katakan. Setan lewatnya jalur hati hawa, suruh makan itu bakal kekal di surga kalau makan buah. Nah, ngajak yang namanya bini kan, ngajak laki, gak mau dia kekal sendirian ya kan. Bagaimana dia kekal bareng? Tuh, setan, kita lagi anteng-anteng di rumah ya. Udah punya istri satu, anak misalnya 2 dan sebagainya, berapa. Tiba-tiba dikit-dikit canggung terang ya kan, piring pada terbang-terbangan ya. Nah itu kerjaannya siapa? Setan itu yang sedang ya membisiki waswisuti sudu rinnas. Kalau setan ngomong disalahin, nah memang dia kerjaannya itu ya yang menghancurkan kehidupan manusia. Dia ingin menjauhkan manusia dari Allah, dia menjauhkan manusia untuk senantiasa ibadah sama Allah. Itu adalah ya perbuatan setan. Setan membisikin biar ya manusia itu ya menjadi musuh-musuh Allah ketika dia jauh dari Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita agar mewaspadai tipu dayanya ya. Karena setan senantiasa itu memberitahu ya, kepada kita tentang hal-hal yang belum orang lain tahu, kemudian dan setan itu senantiasa mencuri info dan berita.
Ya, makanya itu orang-orang sihir, ya, orang-orang dukun bisa tahu karena udah dikasih info itu sama dia. Ada orang yang bakal datang ke rumah lu dengan keluhan gini gitu. Oh, siapa kerjaan itu kalau bukan saya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, untuk kita terhindar dari syaitan, maka kemauan dan keyakinan kita untuk beribadah harus dipaksa. Kayak halnya sholat subuh, ya. Sholat subuh itu nggak mudah, ya. Dengar adzan, dengar, mata udah mulai melek, benar nggak? Taruh ya, kira-kira begitu ya. Darban kan setan mengipasin terus udah mau ya, udah rebahan lagi. Terus pas ya, melek lagi belum mau. Iya, beri yang koyong. Baru dari yang koyong, selawatan belum kan? Masih lama. Nempel ini. Kan ini rumah mah itu kan juga kan setidaknya kan nyampe gitu. Selamat makanya selamat ya. Berkah itu. Gak pernah dia kesian enggak ada barisan depan. Kalau depannya dari belakang ada itu. Itu gitu. Jadi itu setan ya lalu menggodanya seperti itu. Nah, untuk kita terhindar dari setan ya tentunya jangan lupa kita mengingat Allah. Ya, ingat Allah itu terus kita ingat melalui zikir, melalui sholat dan seterusnya. Karena setan nggak akan pernah diam. Ya, setan akan terus memberikan tipu dayanya untuk kita. Ya. Itu hadirin jamaah rahimakumullah, ya. Untuk pelajaran kita saat ini sampai di sini. Ya. Untuk kita ya mudah-mudahan terhindar daripada godaan syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala setiap mengawali kita belajar atau mengawali kita membaca Al-Qur'an, kita dianjurkan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Untuk kita berlindung sama Allah daripada ya godaan-godaan syaitan. Dan juga ada sebuah zikir yang senantiasa kita harus kita baca. A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Agar kita terhindar daripada ya, syaitan. Nah itu tentunya yang harus kita upayakan, kita lakukan untuk terhindar daripada perbuatan syaitan. Mau kita berangkat keluar dari rumah, jangan lupa terus baca doa. Doa-doa yang telah dianjurkan dan disyariatkan oleh syariat Islam lakukan. Itu bagian daripada upaya untuk menghindari perbuatan syaitan. Ya. Nah, kita harus jawab rahimahullah. Demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Namun sebelum ini mau kita diskusi. Ada yang mau didiskusikan? Ya, ada yang mau bertanya. Berarti mudah-mudahan jelas dan jelas dan terang ya. Maksudnya penjelasannya insya Allah dapat dipahami ya. Bisa dimengerti. Kalau nggak ada bertanya berarti jelas gitu namanya. Kalau yang mau bertanya berarti kan kurang jelas ya, kurang dimengerti. Semua Ustaznya nangkap semua. Nangkap semua ya.
Alhamdulillah. Ya, demikian يعني والله أعلم بالصواب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم أغننا بالعلم وزدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ألهمنا رشدنا وأعنا من شرور أنفسنا. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا آمنين وجه الداهرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دعوهم بها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. Kita akan berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.